mengerjakan tugas modul 3.1 bersama Kepala Sekolah IP Ihsan Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga Alhamdulillah juga sehat ya. semangat ya. Ya, alhamdulillah. Begini Bu, kami ada tugas di modul 3.1. Kami ingin melakukan wawancara dengan Ibu sebentar. Apakah Ibu ada waktu? Begini Bu ya, ini masalah dengan dilema ya, dilema tentang kasus yang terjadi di sekolah Ibu. Karena selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ucapan moral di sekolah Ibu. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang nanti saya di sini kan orangnya kan perempuan Jadi kalau kita memikirkan tentang kedisiplinan guru itu ya, memang ada slide-nya. Kalau kita tegur, nanti kita sudah melaksanakan. Jadi untuk kebetulan ada yayasan ya yang berada di sekolah ini langsung tegur ibu. Kemudian kami langsung menegur guru tersebut. Nah, selama ini kami menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. kondisi dari guru tersebut kira-kira terdesak atau saya melihat kepentingan guru itu penting nggak? Iya. Kalau memang sama-sama penting dan saya coba sama sekolah gimana sosial. Saya menjadikan donasi dari luar. Terus saya mintakan ke teman si A ketika jadi intinya adalah saya memahami kewajibannya dengan cara mencari solusinya. Mungkin itu yang real terjadi selama ini. Ya, benar-benar sekali Bu. Kalau seandainya guru tersebut meminta izin kepada kita, ya otomatis ini harus ada pengganti ya Bu ya di sekolah. Kalau tidak ada pengganti, tentunya anak-anak nanti terbengkalai ya Bu ya. Ya bagus sekali Bu ya dengan yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Bahwasanya jika ada guru yang minta izin datang, langsung kompromi dengan kepala sekolah. Iya benar. Nah, siap dari itu
menanyakan dulu apa masalahnya, kemudian berarti guru dimintakan untuk memberikan solusinya. Dan itu yang prosedur yang kita laksanakan, yang kita jalankan. Dan alhamdulillah sih, maksudnya untuk yang mengenai masalah ini dijalankan oleh guru. Ya namun kan manusia kan beda-beda pemikiran. Benar. Kita pahami orang, nanti si D-nya yang nggak pernah minta izin itu memang beliau nggak ada terkendala. Ngomong enak ya. Itu mungkin Bu Unida. Menjadi dilema bagi Iya, kita ya. benar. Padahal kita sudah memberi solusi di saat Ibu Rahmi melakukan rapat dulu ya. Apabila kalau nggak sekolah harus minta izin terlebih dahulu melalui artinya tapi ada juga yang masih kurang memahami di sini menjadi dilema bagi kita Bu ya. Saya pernah bilang kayak gini, jadikan sekolah ini adalah rumah kedua kita. Iya, Jika memang sekolah ini menjadi rumah kedua adalah saya akan nyaman, teman-teman akan nyaman, kita akan nyaman. Jadi maksudnya ketika kita pahami orang, insya Allah kita akan dipahami oleh Iya. orang. Karena roda kan berputar kan? Iya benar-benar sekali Bu. Kemudian langkah-langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Jadi Ibu sudah melakukan langkah-langkahnya. Kemudian apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema antar sekolah. Yang menjadi tantangan saya adalah ketika teman itu mengatakan saya mau ambil. Iya Itu tantangan. Karena saya mereka kan sekedar hobi. Padahal ketika dia minta izin itu kita nggak perlu menahan. iya benar. Tapi ketika misalkan nanti kita kasih ke orang lain, sedangkan yang terdekat sakit mungkin kondisinya masuk rumah sakit mamanya atau anaknya kan agak terlalu sering kita berikan izin. Nah, sering saya dengar itu giliran kita nggak dikasih izin, giliran orang lain dikasih izin, nggak adil. Kita makan untuk saya gitu. Karena kan sekali kan maksudnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami itu, tapi ketika ada kondisi terdesak terhadap si A dan dia apa ya, dan yang ada di luar kita tidak memahami, kita akan bisa bilang Tidak memahami kondisi kita Ya, ya. benar. Kita sudah memberikan solusi yang terbaik bagi dia, tapi dia tidak memahami bagaimana menghargai kita begitu ya. Jadi benar sekali. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan. yang selama ini saya anggap dan benar bisa adalah dengan prosedur yang kita bahas, kita putuskan sama-sama, teman-teman melaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur dan saling memahami dan dalam belakang hal yang sangat bagus saya lakukan. Benar sekali Bu ya. Bisa Ibu melakukan musyawarah dengan Ibu, cukup di dalam musyawarah aja ya, jangan sampai keluar lagi ya. Itu mantap sekali Bu ya. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikannya atau prosedur seperti apa ya? Kalau untuk penyelesaian masalah saya lihat kondisinya. Kalau masalah itu butuh keputusannya di waktu itu terus berarti langsung dijalankan sesuai yang diputuskan. Dan kalau memang keputusan itu dibutuhkan besok, saya bisa mikir dulu di rumah, saya kira-kira seperti apa dan melakukan. Dan kalau memang kasusnya itu sekali dua kali kita tegur tapi nggak ketemu juga, baru kita jadwalkan kita masukkan ke dalam buku dan kita masukkan di sini secara bersama. Jadi intinya itu lebih kepada lihat dulu kasus ini kita mungkin atau tidak. Ya, nanti Ibu lihat dulu kalau kasusnya bisa diselesaikan kasusnya yang mudah, mungkin bisa diselesaikan hari itu juga. Tapi kalau kasusnya agak rumit sedikit, baru beberapa hari itu bisa menyelesaikannya. Ya, jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Yang membantu saya untuk beberapa faktor yang membantu saya selama ini dalam mengambil keputusan adalah karena di sini mungkin ada rekan kerja, masih ada wakil ya, ada wakil guru dengan kesuaan. Kadang-kadang memang masalah itu yang harus diselesaikan oleh mereka sehingga kan tidak sampai ke saya. Artinya kita berjenjang di sini dari guru kelas kemudian kepada wakil kesuaan kalau memang berhubungan dengan siswa atau mungkin kalau berhubungan dengan akademik anak didik ataupun dengan nanti potensi dewan guru itu langsung berhubungan dengan guru. Jadi dua orang ini yang memang membantu.
pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, Bu? Pelajaran yang saya petik adalah bahwa keadilan itu bukan memberikan sama rata, Iya, benar. tapi keadilan itu diberikan sesuai dengan kebutuhan. Artinya di sini kalau misalkan kita bandingkan dua hal, ada anak SD, kita kasih 10.000 karena kita senang dan ada juga. Jadi kesimpulannya adalah ketika pengambilan keputusan itu yang disebut dengan adil itu bukan memberikan sesuai, Iya. tapi menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang kita tidak bisa meminta orang untuk melupai kita. Iya, Karena benar. rambut sama hilang pikiran kan tidak sama. Iya, Yang jelas kalau saya pribadi sudah sesuai dan saya letakkan ke evolution saya lihat kemaslahan dulu, ya udah oke. Ya, benar-benar sekali ya, Bu, ya. Jadi dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada ini, saya merasa bahwa kasus yang terjadi di sekolah ini banyak ya, Bu, ya. Bermacam-macam kasus ya. Yang penting kita bisa menyelesaikan dengan musyawarah, Bu, ya. Tidak mungkin suatu masalah itu bisa kita selesaikan sendiri tanpa musyawarah dengan rekan-rekan kita, Bu, ya, di sekolah. Jadi untuk hari ini cukup sekian untuk wawancara kita, Bu. Mungkin ada waktu dan kesempatan kalau Ibu lagi memberikan waktu untuk saya untuk melakukan wawancara lagi, apakah Ibu Rahmi bersedia? Sangat-sangat bersedia. Dengan senang hati, Bu, ya. Saya merasa lega, Bu, ya, sudah berbincang-bincang dengan Ibu Rahmi, meminta waktu Ibu untuk berbincang-bincang. Mudah-mudahan ke depan apa yang terpikir dalam benak kita, seandainya tidak ada solusi yang harus saya mencari solusi, sudahkah Ibu Rahmi meluangkan waktu untuk saya berdiskusi, memberikan masukan kepada saya mana yang belum saya memahami, saya menghubungi Ibu Rahmi. Saya prinsipnya gini, ketika kita memudahkan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir ini cukup di sini ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah melakukan wawancara bersama kepala sekolah IP Islam ini dengan luar biasa. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Petra. Salam. Apa kabar Pak selama ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Alhamdulillah Pak, ya. Saya ada tugas Pak, tugas demonstrasi 3.1 Pak, ya. Saya Nida Novianti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan, ingin melakukan wawancara dengan Bapak sebentar. Apakah Bapak punya waktu Pak? Punya Bu. Saya siap. Pak, ya. Jadi di sini saya ada menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak nanti Pak, ya, tentang dilema etika dan juga moral Pak, ya, yang terjadi di sekolah Bapak. Terlebih dahulu Bapak kan saya sudah memperkenalkan diri tadi Pak, ya. Bapak sudah mengenal saya lebih baik lagi Pak, ya. Jadi hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama saya akan menanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bukan moral yang disebut Bapak. Baik. Selama ini saya mengidentifikasi kasus yang menjadi dilema etika menurut saya itu adalah sebuah keputusan yang harus saya ambil, yang mana di sana itu menurut saya keputusan tersebut sama-sama benar. Artinya dalam hal pengambilan keputusan itu tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi artinya di sini seperti kasus yang yang terjadi di sekolah saya, itu dalam hal pengambilan keputusan dalam pengajuan data beasiswa program Indonesia Pintar. Nah, jadi di sana
yang menjadi dilema bagi saya itu adalah mana siswa yang layak, mana yang siswa yang kurang layak atau belum layak untuk menerima bantuan tersebut. Bagus sekali Pak ya. Jadi kasus yang terjadi di sekolah Bapak ini tentang PIP ya Pak ya? Ya betul. Jadi anak-anak yang mana yang layak dan mana yang tidak layak menerima PIP ya Pak ya? Betul. Tentu Bapak bukan mengambil keputusan sendiri ya Pak ya? Betul. Tentu Bapak akan memanggil guru tersebut ataupun operator sekolah ya untuk bermusyawarah Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebijakan. Tentunya seperti yang sudah kita singgung sebelumnya bahwa dalam pengambilan keputusan tersebut saya tidak terlepas dari musyawarah. Iya benar. Seperti yang Ibu singgung tadi, saya berkolaborasi dengan Dewan Guru. Di sini saya panggil guru untuk melaksanakan rapat dan meminta saran atau pendapat dari Dewan Guru untuk memberikan data siswa yang memang untuk diajukan dalam bantuan program beasiswa Indonesia Pintar tersebut. Jadi di sini saya mengedepankan musyawarah, Bu. Begitu, Bu. Jadi data yang Bapak ambil itu apakah data real Pak? Data real. Atau memang Bapak menanyakan dulu kepada guru yang ada di tempat Bapak mengajar itu, memperhatikan mana yang layak untuk menerima dan mana yang tidak layak untuk diterima? Itu dia permasalahannya. Kalau berbicara layak atau tidak layak, itu yang menjadi dilema sebenarnya. Iya. Itu kasus yang menjadi dilema di sekolah saya. Kalau kita melihat layak atau tidak layak, jadi dari taraf ekonomi wali murid tersebut, jadi di sini hanya sebagian siswa kalau menurut pribadi saya yang memang layak untuk kita ajukan. Iya. Namun yang menjadi kendala di sini, ya, yang menjadi kendala nantinya, apabila kita cuma mengajukan siswa yang menurut kita layak saja, jadi akan menjadi sebuah momok bagi wali murid, oleh siswa yang lain begitu. Sebuah problem ya Pak Problem, ya. betul, Jadi betul. nanti dikatakan bahwa kita ini menganaktirikan Pak ya, Betul, kebiasaan betul. begitu ya Pak ya, Ya. yang terjadi di sekolah. Padahal kita sudah memperhatikan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Betul. Tapi dengan jawaban Bapak tadi, saya tertarik Pak ya, karena Bapak semuanya mendata anak-anak Pak ya, Ya. mendata anak-anak dalam PIP yang untuk mendapatkan PIP. Tetapi kita kan tidak tahu Pak ya, walaupun kita data semuanya PIP itu harus keluar, nanti kan ini kan berlaku dengan apa namanya Pak? Sistem Pak ya, Ya, sistem. Jadi sistem yang membacanya. Tapi kita dari pihak sekolah ini semuanya kita data. Ya. Kita data supaya mendapatkan semua bantuan PIP Pak ya. Ya. Jadi sejauh ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk prosedurnya, nah itu tadi melaksanakan musyawarah. Saya panggil guru, kemudian mereka verifikasi dulu siswa-siswa yang mendata dulu siswa yang memang taraf ekonominya di bawah rata, kemudian mana siswa yang kira-kira layak atau tidak. Namun pada akhirnya juga itu tetap kita ajukan semua, Iya. terkecuali yang memang seperti anak PNS, Benar, anak TNI ya. Polri itu tidak kita ajukan. Benar sekali Pak ya. Itu, Bu. Kalau anak PNS mungkin memang tidak bisa kita ajukan Pak ya. Ya, betul. Benar sekali Bapak. Saya tertarik sekali dengan kasus yang terjadi pada sekolah Bapak ya Pak ya. Dan langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil itu sudah sesuai dengan dilema etika ya Pak ya. Ya. Jadi adakah hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi dilema etika di sekolah Bapak ini Pak? Kalau menurut saya, yang hal yang menjadi efektif itu saya beranggapan begini, Bu. Jadi
segala kebijakan yang sudah kita tetapkan itu yang paling penting tidak merugikan pihak lain. Iya benar. Nah, jadi kita beranggapan keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan tepat. Nah, kemudian yang ketiga, keputusan yang kita ambil itu karena hasil dari musyawarah, menurut hemat saya itu sudah tepat dan benar. Nah, jadi yang menjadi hal yang menurut kami efektif ya itu karena hasil musyawarah begitu. Ya. Jadi sebelum Bapak mengambil keputusan, Bapak memanggil guru semua yang ada Iya, di betul. SD ini, Pak, Betul. dengan hasil musyawarah. Betul. Jadi di sini nanti kita kan mengeluarkan pendapat ya Pak ya. Ya. Nah, ketika kita bermusyawarah di situ kita tahu Ya. mana yang layak menerima PIP dan mana yang tidak layak menerima Betul. PIP. Betul. Nah, jadi setelah itu Bapak baru mendata kembali Pak ya. Ya. Jadi kapan Bapak melakukan pendataan itu Pak? Kalau saya di sekolah ini Bu, memang ada rapat rutin. Iya. Jadi rapat rutin kita laksanakan 1 bulan sekali. Itu sebenarnya rapat yang memang kita laksanakan untuk merefleksi dari setiap program yang sudah kita canangkan. Jadi di sekolah kita kan sudah ada program-program sekolah yang sudah kita atur di awal tahun pelajaran. Kita sudah rapatkan dengan guru. Itu 1 bulan sekali kita terus merefleksi. Nah, jadi ketika akan mengajukan data siswa penerima PIP tersebut, kita juga melaksanakan proses pendataan tersebut. Nah, jadi di rapat tersebut kita tetap melaksanakan, kita selipkan begitu, karena halnya bersifat harus kita lakukan. Nah, jadi di rapat tersebut kita ajukan ya, benar Pak ya. Jadi setiap keputusan itu disitulah kita bermusyawarah dengan guru yang ada di sekolah Bapak Pak ya, tentang yang selama ini yang kita anggap efektif Pak ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Pak ya. Jadi saya tertarik sekali dengan kasus ini Pak ya. Jadi adakah hal-hal yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan dilema tersebut? Jadi tantangan yang terjadi di sekolah ini Pak, mungkin ada tantangannya Pak setelah mengambil keputusan tersebut? Tentunya sangat ada tantangan tersebut. Karena kenapa saya bilang? Ya. Seperti di awal tadi yang sudah saya sampaikan ke Ibu, seperti kasus ini, itu yang menjadi sebuah dilema. Padahal yang kita ajukan tidaklah salah. Kalau menurut kami tidaklah salah kita mengajukan data siswa penerima PIP. Namun apabila tidak kita ajukan, itu akan menjadi sebuah pertanyaan bagi wali murid yang memang si anaknya wali murid ini tidak menerima. Itu yang menjadi tantangan. Sehingga dari pihak sekolah itu kita ajukan saja. Nanti biar sistem yang bekerja, sistem yang memilih siapa yang layak atau tidaknya begitu. Nah, itu menurut saya itu tantangan yang paling berat Bu. Benar sekali ya. Ketika kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Jadi inilah problem yang terjadi pada kita ya Pak ya. Betul. Tantangan yang terjadi ini ketika orang tua bertanya Pak Betul, ya ke betul. sekolah Pak ya. Jadi begini, orang tua kalau anaknya tidak mendapat tentu dia datang ke sekolah Pak ya. Iya. Tanya kenapa anaknya tidak mendapat Betul. PIP. Padahal kita sudah melakukan dari awal-awal ya Pak ya. Betul. Nah, dari awal-awal kita sudah mendata balik. Dengan Bapak tadi melakukan wawancara dengan guru, bermusyawarah dengan guru, mendata balik mana yang layak, Betul. mana yang tidak layak. Tapi ketika kita mendata balik dan sistem yang menentukan Pak ya, disitulah yang menjadi dilema dalam diri kita Pak ya. Apalagi Bapak sekarang sebagai kepala sekolah Pak ya. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penjadwalan seperti yang awal tadi saya sampaikan ke Ibu, kita kan ada rapat ini Bu, rapat rutin itu. Ya, benar, Jadi benar. di sana kita akan refleksi Bu. Iya benar. Karena
pengajuan ini kan dia sifatnya kan tidak tiap berbulan. Iya, Jadi ketika ada rapat rutin itu kita sampaikan kembali bagaimana proses pendataannya, sejauh mana sudah keluar daftar nominasi atau belum gitu. Jadi di sana kita refleksi balik. Nah, Refleksi kita kembali lihat ya, Pak, ya? kita lihat kembali. Nah, kita kita evaluasi ulang bahwa keputusan tersebut siswa yang sudah kita ajukan itu sudah tepat atau belum. Iya, benar-benar, Pak, ya. Itu, Bu. Mantap sekali Pak ya. Kemudian adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak selama pengambilan keputusan dalam dilema tersebut, Pak? Ya tentunya guru, Bu. Iya. Ya guru di sini yang selalu membantu saya, guru yang berkolaborasi, guru yang tempat saya minta saran dan Iya, pendapat. Jadi benar sekali Pak ya, tanpa kita berkolaborasi dengan guru Tidak kita bisa. tidak bisa menyelesaikan masalah Betul. apapun masalah yang terjadi di sekolah kita Pak ya. Betul. Tetapi dengan adanya kita berkolaborasi dengan guru, dengan operator, jadi apapun kasus yang terjadi di sekolah kita, sebenarnya apapun kasusnya, tentu kita bisa menyelesaikannya Pak ya. Betul. Jadi ini Pak, jadi dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan Bapak mengambil keputusan dilema dan etika ini Pak? Kalau pembelajarannya tentunya ke depan saya akan lebih selektif lagi dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Karena kita di sini harus melihat kembali ketika sebuah keputusan yang kita ambil itu merupakan sebuah dilema bagi kita. Ya. Jadi memang harus benar-benar kita yakini bahwa keputusan itu tepat atau tidak. Istilahnya kita harus menguji dulu. Iya, benar-benar. Tepat atau tidak, salah atau tidak, ada nggak pihak yang dirugikan di sini. Iya. Jadi mungkin pembelajaran bagi saya ke depannya itu lebih mengevaluasi diri saja. Iya, benar sekali Pak ya. Kita tidak bisa mengambil keputusan itu dengan cara kita sendiri ya Pak ya. Betul. Kita harus memperhatikan kasus apa yang terjadi di Ya, sekolah, betul. dan musyawarahkan dengan guru dan rekan-rekan yang ada di sekolah kita dan berkolaborasi Pak ya. Ya. Karena seberat apapun keputusan, kalau kita ambil sendiri nggak akan menyelesaikan masalah ya Pak ya. Jadi dari hasil yang Bapak sampaikan kepada saya tadi dalam mengambil keputusan ini, Bapak dapat menyampaikan secara keseluruhan dan Bapak dapat mengambil petikan dari pengalaman yang terjadi di sekolah Bapak ini. Saya akan menjadi inspirasi bagi saya Pak ya. Mudah-mudahan kasus yang terjadi di sekolah Bapak ini nanti bisa saya selesaikan di sekolah apabila di sekolah saya mempunyai kasus seperti Bapak ini ya Pak ya. Baik. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah menyita waktu Bapak untuk saya lakukan wawancara, dan mungkin Pak ya, kapan-kapan kalau saya datang ke sekolah ini, apakah Bapak menerima saya untuk melakukan wawancara Pak? Boleh. Ya. Siap. Terima kasih Pak ya untuk waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.